Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini untuk boleh merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga daripada Opung Isabella, Tuhan, di mana dia telah terlebih dahulu berangkat ke pangkuanmu. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini, biarlah kedatangan kami boleh memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk firman-Mu, kiranya firman-Mu yang hidup memberikan pengertian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, situasi-situasi seperti ini ya boleh kita bertemu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kami dari Gereja Giat, Gereja Injili Anugerah Tuhan. Di sini saya sebagai gembala sidang dan Opung Isabella ini beberapa kali pernah berjumpa dengan kami, ya bercakap-cakap, ya berfellowship, ya bertukar pikiran, ya. Jadi sudah kenal ya, walaupun hanya sebatas kenalan berfellowship saja. Nah, Bapak Ibu, saya berikan firman Tuhan pada hari ini dari Pengkhotbah 8 ayat 8. Dikatakan, tidak ada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa menahan kematian. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya ditanya, kalau memang manusia ini mati, kenapa Tuhan ciptakan kita, Pak Pendeta? Kalau memang ada neraka, kenapalah manusia itu harus masuk neraka? Padahal Tuhan itu kan baik. Tuhan itu kan maha kasih. Ini pertanyaan bagus. Haleluya. Lalu saya berkata, sebenarnya manusia itu diciptakan kekal. Coba katakan, sebenarnya manusia itu diciptakan kekal. Manusia itu diciptakan tidak untuk mati. Diciptakan Tuhan bukan untuk meninggal, tetapi Tuhan menciptakan kita manusia kekal, hidup selama-lamanya, menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Tetapi yang membuat semua itu berubah adalah dosa. Amin. Yang membuat, saudaraku yang kekasih, manusia itu susah adalah dosa. Yang membuat kita capek di dunia ini itu semuanya karena dosa. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, itu sebabnya umur manusia itu terbatas. Opung Isabella ini 97 tahun. 79. Oh, terbalik ya. 79 tahun, 1 tahun lagi 80 ya. 79 tahun. Terbatas, saudaraku. Lalu kita bagaimana? Sampai berapa umur kita? Kalau firman Tuhan mengatakan 70, kalau kuat 80. Opung Isabella ini termasuk orang kuat. Haleluya. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menahan kematian setelah manusia itu berdosa. Betul? Gak ada yang bisa menahan kematian. Tahan bacok pun dia mati juga. Betul? Jangan dikira tahan bacok gak mati. Mati, saudaraku.
tahan bacok, tahan tikam, tahan sagala. Mati juga. Itu akibat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimana jalan keluarnya? Firman Tuhan mengatakan, ya, schedule kemarin atau hari ini ya, kami baca, berilah dirimu didamaikan oleh Tuhan. Bukan schedule ya, bahan khotbah kan yang saya baca ya. Karena banyak kali firman Tuhan saya baca seminggu ini. Ya. Berilah dirimu didamaikan oleh Tuhan. Kenapa didamaikan? Karena manusia itu sudah berdosa. Manusia itu sudah bersalah. Jadi kalau kita sudah bersalah, berilah diri kita diperdamaikan dengan Tuhan. Itu sebabnya setiap kali saya mau melayani orang yang belum selamat, saya perdamaikan dulu. Baru saya berdoa untuk dia sembuh. Saya berdoa memberkati dia. Amin. Nah, jadi itu penting saudara yang kasih. Supaya apa? Supaya kita diterima Tuhan kembali. Amin. Jadi kita harus berdamai. Kalau kita nabrak orang di jalan atau ditabrak orang di jalan, ya sama ada yang bersalah kan gitu. Supaya selesai bagaimana? Berdamai. Begitu kita, saudaraku. Manusia sudah bersalah. Apa salahnya? Dari Adam itu memakan buah pohon itu, mulai dari Adam sampai manusia sekarang ini sudah berdosa. Itulah salah manusia. Jadi manusia kalau bersalah, kepada siapa dia bersalah? Kepada Tuhan dia bersalah, maka kita berdamai dengan Tuhan. Amin. Supaya apa? Jadilah sebagaimana firman Tuhan tadi, sebagaimana yang dikatakan Paulus, mati hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati pun kita untung, hidup bagi kita Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya, itulah dia. Jadi saya nggak panjang lebar. Ya. Masih ada di belakang. Yang jelas bagi kita selesaikan segala dosa. Kalau opung Isabella ini nggak ada lagi yang bisa kita buat. Berdoa kita puasa pun 40 hari 40 malam dia akan pakai bangkit. Amin. Udah selesai bagiannya. Sekarang kita yang hidup ini. Ya. Mulodong acik ni roha, ya maafkan lah. Amin. Jangan jumpa wajahnya pura-pura nggak lihat. Jangan gitu. Coba lihat dulu wajahnya. Kenalnya? Kenal kan? Bilang sama dia, kalau ada salahku ampuni ya. Iya, itu penting. Supaya nanti kita kan nggak tahu kapan kita meninggal kan? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi sebelum itu datang, beres dulu hati. Haleluya. Nah itu saja. Berhubung karena ada juga yang mau ngisi acara, mari kita bangkit berdiri.